Halo jagoanku, kenapa? Masih juga belum punya pasangan? Waduh, hancur dunia persilatan. Hehe. Daripada gabut, mending kita nonton alur cerita film lagi yuk di O2 Channel. Dan alur cerita yang akan Mimin bahas kali ini tetap pada judul yang kemarin, yaitu Fobia, tapi segmen yang ketiga yang berjudul Orang di Tengah. Sebelum itu, kita intro dulu ya, gas. Intro, woi. Woi. Bagi yang belum menonton video alur cerita Fobia segmen 1 dan 2, klik aja rekomendasi video di atas. Ini adalah kisah dari 4 sekawan yang bernama Ae, Puak, Shin, dan Ter. Hobi mereka adalah rappling dan berkemah. Pada suatu malam sebelum mereka tidur di dalam tenda, mereka bercanda dan saling mengejek. Ae berkata kalau dia mati, dia akan mendatangi orang yang tidur di tengah. Esoknya, ketika berrepling, Fuak yang sosokan berdiri di depan perahu repling sambil teriak-teriak, "Akulah Raja Dunia, akulah Raja Dunia." Gila kali ya. Ter bilang, "Apakah kamu sudah sinting?" Fuak menjawab, "Ini seperti Jack Dawson dalam film Titanic." Dan Ae bilang, "Apakah kamu ingin kejadian seperti Titanic ya?" Ingat kan film Titanic bahwa kapal Titanic tenggelam dan menewaskan sebagian besar penumpangnya. Arus sungai semakin deras dan keseruan dalam rappling pun terjadi. Karena Puak terlalu bersemangat, dia masih saja berdiri di depan perahu dan pada akhirnya perahu mereka pun terbalik karena kurangnya keseimbangan. Ae, Puak, dan Shin berhasil berenang ke tepian, tapi Ter masih tenggelam. Lalu Ae berinisiatif menolong Ter. Ter berhasil sampai ke tepian tetapi Ae menghilang saat itu juga. Malamnya, ketika akan tidur, Ter teringat akan canaan Ae, kalau dia mati, dia akan mendatangi orang yang tidur di tengah. Dan mereka pun memutuskan untuk membuat formasi tidur supaya tidak ada yang tidur di tengah. Mereka pun membuat formasi segitiga, kaki di kepala, kepala di kaki, seperti lagunya Peter Pan. Asik. Baru tidur sebentar, mereka kedatangan sesuatu ke tenda mereka, dan berhasil membuat takut seisi tenda. Ternyata yang datang itu adalah Ae. Mereka pun merasa lega karena Ae baik-baik saja. Shin dan Ter menyadari ada yang aneh pada Ae. Karena semenjak pulang ke tenda, Ae jadi pendiam. Mereka membangunkan Puak untuk berdiskusi di luar. Lalu Ae pun muncul dan minta ditemani buang air kecil. Dan Ter pun menemani Ae. Sewaktu di sungai, dia terkejut melihat Ae bercucuran keringat. Ketika Ter melihat ke sungai, dia tambah kaget lagi bahwa mayat Ae mengambang di sungai. Ter pun berlari ke tenda dan memberitahukan ke Puak dan Shin bahwa Ae sudah meninggal dan melihat mayatnya mengambang di sungai. Ae pun datang mendatangi tenda dan si Ter bilang, "Kamu sudah mati dan kamu bukan teman kami lagi." Ketika Puak melihat Ae lewat lubang di tenda, betapa kagetnya mereka bahwa Ae sedang menatap mereka. Mereka pun ketakutan dan membuat tenda pun hancur. Ketika berlari, Ter terpisah dari Puak dan Shin. Ter berlari seorang diri ke dalam hutan dan sewaktu berlari, Ter tidak melihat apa yang dia pijak. Dan akhirnya dia ditajong sama kayu yang tergeletak di tanah, membuat kacamatanya terlepas. Sewaktu Ter mencari kacamatanya yang terjatuh, datanglah Puak yang memberikan kacamatanya pada Ter. Dan betapa kagetnya Ter. Dan Mimin juga ikut-ikutan kaget loh. Ternyata yang ngasih kacamata kepada Ter bukannya Puak, tapi Ae. Ter pun melanjutkan pelariannya untuk menjauhi Ae, dan dia kemudian bertemu dengan Shin dan Puak. Akhirnya mereka memutuskan untuk kabur dengan menggunakan perahu rappling. Sewaktu mau menggeser perahu, mayat Ae terlihat lagi. Puak dan Shin mau meninggalkan mayat Ae dan meminta maaf kalau mayatnya tidak bisa diambil. Tapi Ter berpikir lain, dia malah memanggil Ae supaya dia datang dan bisa melihat mayatnya sendiri. Agar Ae sadar bahwa dia sudah mati. Ae pun datang di seberang sungai. Lalu Ter mengangkat mayatnya yang mengambang di sungai. Dan ternyata mayat yang diangkatnya itu bukannya mayat Ae, tapi mayat Ter sendiri. Shin dan Puak tambah terkejut lagi ketika mereka melihat mayat mereka sendiri. Dan ternyata setelah jatuh dari perahu, mereka tidak pernah sampai ke daratan dan meninggal karena tenggelam.
Ae tersenyum bahwa mereka bisa mengerti. Mereka semua sudah meninggal. Dan film pun selesai. Pelajaran dari film ini adalah jagalah ucapanmu, karena setiap ucapanmu adalah doa. Itulah kata Wali. Jangan sampai asa jeplak seperti Ae yang mau seperti film Titanic yang membuat mereka tenggelam. Oke, gitu aja filmnya. Mimin capek, mau nyari kopi dulu ya. Nantikan Pobia segmen keempat tanya di O2 Channel. Thank you.